Sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini, silakan dukung kami dengan memberikan like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video kami. Terima kasih. Bathara Surya adalah dewa matahari yang bertugas untuk menerangi Arjopodo. Ia memberi energi kehidupan dan kesejahteraan kepada semua makhluk yang terjadi di siang hari. Bathara Surya adalah putra keenam Sang Hyang Ismaya dengan Dewi Senggani. Dia mempunyai 9 orang saudara kandung, yaitu Bathara Wungkwam, Bathara Tambora, Bathara Wrahaspati, Bathara Siwa, Bathara Kuwera, Bathara Candra, Bathara Yamadipati, Bathara Kamajaya, dan Dewi Darmanisti. Bathara Surya dikenal sebagai dewa yang memiliki sifat playboy dalam tanda kutip. Ia sering memberi penampakan atau penglihatan kepada para wanita dan gadis. Namun demikian, jika ditinjau dari makna filosofi, perbuatan Bathara Surya itu bukan merupakan perbuatan yang dikonotasikan dengan hal-hal yang negatif atau kekurang ajaran, sebab semua itu hanya simbolisasi, di mana tidak ada hubungan secara fisik antara wanita dan pria yang diceritakan. Misalnya ia pernah menjamah atau memegangnya secara langsung. Misalkan saja ia pernah menjamah Dewi Prito atau Dewi Kunti di masa remaja, sehingga putri kesayangan Prabu Basukunti itu hamil sebelum kawin. Anak hasil hubungan gelap antara Bathara Surya dan Dewi Kunti itu adalah Karna atau Basukarna, yang juga disebut Surya Putra. Bathara Surya tinggal di Kahyangan Eko Cokro. Ia mempunyai 3 orang permaisuri, yakni kakak beradik Dewi Ngruna dan Dewi Ngruni, serta Dewi Haruni, putri Sang Hyang Ramaparwa, cucu Sang Hyang Wening. Dengan Dewi Ngruna, Bathara Surya berputra Resi Suwarna yang kemudian menurunkan bangsa Garuda. Dengan Dewi Ngruni berputra Bathara Surya Niroda dan Dewi Suryawati yang kemudian diperistri oleh Gatotkaca. Adapun dengan Dewi Prati, Bathara Surya berputra Bathara Rewiyatmaja yang kemudian menurunkan Raja-Raja Maespati. Bathara Surya mempunyai kereta yang ditarik oleh 7 ekor kuda dan pernah dipinjam oleh Bathara Wisnu untuk memusnahkan Prabu Watugunung, Raja Gilingmusi. Dalam kisah pewayangan, Bathara Surya yang pertama kali mengetahui ketika Kalarahu mencuri Tirta Amerta hingga persembunyiannya dapat diketahui dan dapat dibinasakan oleh Bathara Wisnu. Menjelang perang Bharatayuda, Bathara Surya turun ke dunia untuk menjumpai anaknya Karna, untuk memberitahu bahwa sesungguhnya ia adalah ayahnya yang sejati, dan Dewi Kunti adalah ibu kandungnya. Kepada anaknya itu juga ia memperingatkan bahwa Bathara Indra, ayah Arjuna, akan mencari jalan untuk mengambil pusaka-pusakanya. Namun peringatan Bathara Surya itu tidak diindahkan, karena penguasa Ngawangga itu mempunyai pertimbangan lain yang harus dilaksanakan. Bathara Surya adalah nama dewa matahari menurut kepercayaan umat Hindu. Surya juga diadaptasi ke dalam pewayangan sebagai dewa yang menguasai atau mengatur surya atau matahari dan diberi gelar Bathara. Menurut kepercayaan Hindu, Surya mengendarai kereta yang ditarik oleh 7 kuda. Ia memiliki kusir bernama Aruna dan memiliki saudara Garuda, putra Dewi Winata. Bathara Surya adalah dewa yang menjadi tumpuan makhluk hidup dalam dunia ini, terutama tumbuhan dan hewan. Bathara Surya terkenal sangat sakti mandraguna dan menjadi salah satu dewa andalan di Kahyangan.
Bathara Surya terkenal senang memberikan pusaka-pusaka atau ajian-ajian yang dimilikinya terhadap orang-orang yang dipilihnya. Dewa ini terkenal memiliki banyak anak dan berbagai wanita. Salah satunya adalah Dewi Kunti seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang melahirkan Adipati Karna dalam kisah Mahabharata. Bathara Surya pernah berselisih paham dengan Anoman dan menyalahkan Bathara Surya atas kejadian yang menimpa ibunya Dewi Anjani dan neneknya yang dikutuk menjadi tugu oleh suaminya sendiri. Anoman merasa Bathara Surya harus bertanggung jawab, sehingga Anoman dengan kesaktiannya mengumpulkan awan dari seluruh dunia untuk menutupi alam dunia, sehingga sinar terang surya tidak dapat mencapai bumi. Namun kejadian ini dapat diselesaikan dengan baik, sehingga Anoman dapat menyingkirkan kembali awan-awan yang menutupi dunia, disinari oleh matahari kembali. Menariknya, dua putra Surya yakni Sani dan Yama bertanggung jawab untuk mengadili kehidupan manusia. Sani memberi hasil perbuatan seseorang melalui kehidupan dan hukuman atas perbuatan yang dilakukan dan penghargaan atas semua perbuatan baik yang dilakukan. Sementara Yama memberi hasil dari perbuatan seseorang setelah kematian. Dalam Ramayana, Surya disebutkan sebagai ayah dari Raja Sugriwa yang membantu Rama dan Laksmana dalam mengalahkan Raja Rahwana. Dalam Mahabharata, Kunti menerima sebuah mantra dari Resi Durwasa. Jika diucapkan, ia dapat memanggil setiap dewa dan menerima berkat untuk melahirkan anak darinya. Dengan kekuatan mantra ini, tanpa disadari, Kunti memanggil Surya. Namun, hal itu ingin dihindari oleh Kunti karena ia merasa tidak sengaja. Namun demikian, dari kisah Bathara Surya ini dapat kita ambil sebuah kesimpulan utama yang penting, bahwa ketika kita bermanfaat bagi orang banyak, kita dapat menjadi cahaya kehidupan bagi mereka. Dewa Surya adalah dewa pemberi kehidupan. Jika kita ingin dianggap sebagai orang yang penting, dianggap sebagai orang yang bermanfaat bagi sesama, setidaknya kita dapat memberikan manfaat lebih kepada orang-orang tersebut, sehingga setiap orang yang memerlukan bantuan kita merasa tertolong, merasa terbantu oleh kehadiran kita. Jangan sampai ketika kita malah hadir, ketika kita datang ke tengah-tengah mereka merasa terusik, mereka merasa terganggu. Jadilah seperti matahari yang selalu menyinari. Filosofi Dewa Matahari ini sungguh erat kaitannya dengan kebudayaan kita. Ketika matahari tidak bersinar, cuaca mendung, justru akan membuat hari-hari menjadi lebih kelabu dan suram. Maka sebagai manusia, kita hendaknya juga seperti matahari, yang sosoknya selalu dirindukan dan selalu didambakan oleh banyak orang. Ketika kita bermanfaat, ketika kita berguna, semua orang akan menyadari bahwa kita sangat bermanfaat. Dan ketika kita tidak ada, orang lain akan merasa sangat kehilangan. Jangan merasa sebaliknya, jangan bertingkah seperti hal yang tidak pantas. Ketika kita ada, kita dianggap sebagai pengganggu. Ketika kita tidak ada, orang lain merasa bahagia. Jadilah berkat, jadilah matahari, jadilah pelita bagi sesama, agar kehidupan kita jadi lebih bermakna. Banyaklah memberi, kurangilah menerima, perbanyaklah berderma, kurangilah mengeluh, dan teruslah bersinar. Hanya jika engkau bersinar lebih terang, maka sinarmu akan dilihat oleh banyak orang. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video ini dan video-video baru yang akan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.